Halo semua, kali ini saya akan membahas sebuah tragedi penyebaran penyakit yang cukup berbahaya. Bahkan, bakteri pada penyakit ini pernah dijadikan sebagai senjata biologis pada saat Perang Dunia yang mengakibatkan adanya korban baik pada hewan ternak maupun manusia. Dan baru-baru ini di negara kita juga terjadi kasus penyebaran penyakit yang sama yang mengakibatkan beberapa orang masuk rumah sakit dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ini dia, antraks, penyakit pada hewan ternak yang sangat berbahaya. Antraks adalah penyakit zoonosis yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia, yang disebabkan oleh bakteri bernama Bacillus anthracis. Bakteri ini dapat menginfeksi mamalia, termasuk manusia, melalui kontak dengan hewan atau produk hewan yang terinfeksi, dan dapat menyebabkan berbagai gejala tergantung pada cara paparannya dan seberapa serius infeksi tersebut. Ada 3 cara penularan penyakit ini pada manusia, yaitu melalui kulit, pencemaran, dan pernafasan. Bakteri ini dapat membentuk spora yang sangat kuat dan bisa bertahan hidup di lingkungan selama puluhan tahun. Penyakit ini lebih sering menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Penyakit antraks memiliki sejarah panjang dan kelam yang telah menjangkit manusia dan hewan selama berabad-abad. Sejarah penyakit antraks dapat dirunut kembali hingga ribuan tahun yang lalu. Ada bukti bahwa penyakit yang mirip dengan antraks telah ada sejak zaman kuno. Beberapa catatan kuno, termasuk dalam tulisan-tulisan kuno Mesir dan Yunani, menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan penyakit ini. Bukti tertua antraks ditemukan pada tulang hewan dari Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi. Deskripsi penyakit yang mirip dengan antraks ditemukan kembali dalam teks Yunani kuno pada tahun 400 sebelum Masehi. Pada abad pertengahan, penyakit antraks seringkali terkait dengan hewan ternak yang sering menyerang manusia yang terpapar melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi. Pada abad ke-16, antraks dikenal sebagai sakit limpa dan dikaitkan dengan kematian massal hewan ternak. Diperkirakan, penyakit antraks berasal dari Mesir dan Mesopotamia. Sebagian besar ahli beranggapan bahwa pada zaman Musa, selama 10 kali wabah yang melanda Mesir, antraks mungkin telah menyebabkan apa yang dikenal dengan wabah 5. Antraks juga dikenal pada zaman Yunani kuno dan Roma. Penyakit ini bahkan diilustrasikan dalam banyak tulisan kuno. Salah satunya digambarkan oleh Homer dalam The Iliad yang tertulis sekitar 700 sebelum Masehi. Penyakit antraks baru diidentifikasi secara klinis oleh Maret pada tahun 1752 dan Fournier pada tahun 1769. Penelitian antraks dan siklus hidupnya dilakukan oleh ilmuwan Robert Koch pada tahun 1877. Ilmuwan Jerman bernama Robert Koch menemukan agen penyebab penyakit antraks dan menamainya Bacillus anthracis. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam bidang mikrobiologi dan penyakit menular. Sejak penemuan Robert Koch, upaya-upaya telah dilakukan untuk mengembangkan vaksin dan metode pengendalian penyakit antraks. Louis Pasteur mengembangkan vaksin antraks pertama kali pada tahun 1881, menjadikannya salah satu vaksin bakteri pertama di dunia. Program vaksin telah diterapkan terutama pada hewan ternak untuk mencegah penularan penyakit ke manusia. Meskipun antraks adalah penyakit yang berbahaya, bakteri Bacillus anthracis juga telah digunakan dalam riset ilmiah dan produksi berbagai produk termasuk vaksin dan antibiotik. Ada banyak kasus terkenal terkait penyakit antraks di dunia. Pada abad ke-18, industri wool berkembang pesat di Eropa, terutama di Inggris. Beberapa kasus wabah antraks terjadi pada pekerja pabrik wool, yang kemudian dikenal sebagai wool soldiers disease. Wool soldiers disease atau penyakit soldier wool adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kasus antraks yang terjadi pada pekerja industri wool saat itu. Bakteri antraks masuk ke pabrik wool melalui wool yang terkontaminasi dari hewan yang terinfeksi. Pekerja di industri wool rentan terhadap infeksi antraks karena mereka sering terpapar debu yang mengandung spora Bacillus anthracis yang terdapat dalam wool yang tidak diolah dengan baik. Beberapa gejala yang terjadi pada para pekerja yang terinfeksi antraks di pabrik wool saat itu mengalami demam tinggi, sesak nafas, dan pembekakan pada bagian tubuh yang terinfeksi.
Pada masa itu, belum ada pemahaman yang jelas tentang penyebab dan penyebaran antraks. Oleh karena itu, pencegahan yang dilakukan juga terbatas, hanya ada tindakan higienis sederhana. Tidak ada statistik pasti yang menyebutkan jumlah kematian manusia secara khusus. Sebagian besar kasus penyakit ini telah tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari epidemi antraks secara umum. Namun, kasus-kasus antraks pada pekerja industri sipil pada masa itu seringkali berakibat fatal karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini dan kurangnya kontrol terhadap paparan spora Bacillus anthracis. Perbaikan kondisi kerja, pengetahuan yang baik tentang penyakit antraks, serta penggunaan vaksin antraks telah membantu mengurangi risiko terjadinya wool sorters disease dan kasus antraks lainnya di sektor industri tersebut. Antraks memiliki tingkat kematian yang tinggi, terutama pada kasus inhalasi, yaitu mencapai 80-90% kematian. Karena mudahnya, bakteri Bacillus anthracis menyebar dan efek yang ditimbulkan juga dapat menyebabkan kematian. Hal ini memunculkan ide gila selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Beberapa negara mengembangkan dan menguji coba senjata biologis berbasis Bacillus anthracis sebagai agen patogen. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi ancaman antraks sebagai senjata biologis. Pada Perang Dunia I, Jerman menggunakan dua bakteri patogen, yaitu Burkholderia malei, penyebab glanders, dan Bacillus anthracis, penyebab antraks, untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara sekutu. Selain itu, di era modern, Jerman adalah negara terdepan dalam studi bakteriologi dan memulai penggunaan agen biologis antara 1915 sampai 1917. Sabotase biologis dilakukan di beberapa negara, termasuk penggunaan bakteri antraks untuk menginfeksi lebih dari 1 juta hewan militer yang menyebabkan kematian lebih dari 100.000 hewan dan kematian beberapa tentara sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang juga diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri antraks, ratusan bakteri glanders. Di tengah berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang mengembangkan bom-bom yang mengandung bakteri antraks yang sudah diuji cobakan dampaknya terhadap manusia. Eksperimen pada manusia dengan antraks ini menyebabkan kematian banyak tahanan kala itu. Masih ada banyak kasus lainnya yang terjadi mengenai senjata biologis dari antraks. Seperti pada tahun 1979, antraks digunakan sebagai senjata biologis di Sverdlovsk, Uni Soviet, yang menyebabkan kematian hingga 66 orang. Serangan antraks di AS pada tahun 2001 melalui surat terkontaminasi menyebabkan 5 kematian dan 17 orang sakit. Baru-baru ini juga terjadi kasus antraks, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Dikutip dari CNN Indonesia, di Dusun Kalinongko Kidul, Kayam Harjo, Prambanan, Sleman di Yogyakarta, pada tanggal 10-11 Februari 2024 ada kematian ternak berupa 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang mati diduga karena terpapar antraks. Ada 4 ekor kambing yang mati secara bersamaan sekitar tanggal 10-11 Februari 2024 lalu. 1 ekor langsung dikubur lantaran ditemukan dalam kondisi mati, sementara 3 ekor sisanya disembelih sebelum dibagikan kepada warga sekitar, dengan total 30-an kakak untuk dikonsumsi. Seharusnya, hewan ternak yang terjangkit antraks sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Dan kembali lagi terjadi pada 7 Maret 2023, 3 ekor hewan ternak berupa 1 sapi dan 2 kambing milik salah satu seorang warga di Dusun Kayoman, Serut, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kematian ini diduga karena terpapar antraks. Dari data yang kita dapat sampai saat video ini dibuat, total sudah 45 orang suspek antraks dan 1 orang meninggal. Dari semua kejadian itu, kenapa antraks bisa sampai seberbahaya itu pada manusia? Bakteri Bacillus anthracis ini dapat membentuk spora yang sangat tahan terhadap panas, dingin, desinfektan, dan radiasi UV. Spora ini dapat bertahan hidup di tanah selama puluhan tahun. Hal ini dapat menjadikan lebih berbahaya lagi karena mudahnya penyebaran bakteri ini, seperti menyentuh atau menghirup spora dari hewan yang terkontaminasi, mengkonsumsi daging hewan yang terkontaminasi, kontak dengan produk hewan yang terkontaminasi, dan menghirup spora antraks saat membersihkan kandang hewan atau mengolah produk hewan, atau melakukan aktivitas di tanah yang terkontaminasi. Penyakit antraks pada manusia dapat bervariasi, dari yang ringan hingga fatal, tergantung pada sejumlah faktor, termasuk cara paparan,
jumlah spora yang masuk ke tubuh, serta respon imun individu. Penting untuk dicatat bahwa antraks merupakan penyakit serius yang memerlukan perawatan medis segera. Kesadaran akan risiko antraks dan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi untuk mereka yang berisiko tinggi juga sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kasus yang serius. Penyebaran pada hewan ternak umumnya melalui konsumsi tanaman yang terkontaminasi pada spora Bacillus anthractis. Lalu spora antrakis dapat masuk melalui luka dan gigitan dari hewan yang terkontaminasi, atau berkontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, dan penularan juga dapat jadi melalui produk-produk hewan yang terkontaminasi. Gejala antraks pada hewan dapat bervariasi tergantung jenis hewan dan cara penularan. Pada sapi dan domba, gejala termasuk demam tinggi, kelemahan, kesulitan bernafas, dan kematian mendadak. Penanganan antraks harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti protokol yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit. Penting untuk selalu berkoordinasi dengan dokter hewan dan dinas kesehatan hewan setempat dalam menangani kasus antraks. Mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi semua protokol yang ada. Tentunya mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius. Jadi harapannya baik pemerintah ataupun teman-teman akademis khususnya yang bekerja pada bidang kesehatan dan peternakan untuk lebih sering dalam melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya antraks. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.